merancang nang dicela. Artinya dicela ini siapa nang mencela? Allah nang mencela kita. Ada rancangan-rancangan yang dicela oleh Allah, ngarannya tadbirul mazmum. Yang kedua at-tadbirul mahmud, rancangan yang dipuji oleh Allah. Nah, jadi kayak apa kita merancang sesuatu, memprogram sesuatu supaya dipuji oleh Allah. Padahal itu sifatnya rancangan, tapi dicela oleh Allah. Atau keagamaan, esok rencana habis sembahyang subuh 4 pengajian, kayaknya jam 8 menghilangi orang garing, jam 10 kayaknya ke orang pengantinan, imbatang hari kayaknya nak membaca Quran sejus-jus, kayaknya imba asar 4 pengajian sampai kayaknya maghrib. Nah, itu rancangan keagamaan, itu dicela juga, dicela. Kenapa maka dicela? Karena memastikan kadaba insyaallah di dalam hatinya. Nah, kadaba insyaallah di dalam hatinya, tertinggal insyaallah-nya. Nah, itu sebabnya. Nah, jadi artinya kita merancang dalam hati itu, baik rancangan kita itu agama atau dunia, ujung-ujungnya mesti ada insyaallah-nya, supaya jangan dicela oleh Allah, jangan memastikan. Kalau Allah sudah merancang untuk kita, buat apa kita merancang untuk diri kita? Allah sudah memprogramkan kita sedemikian rupa, mulai dahulu sampai akan datang. Kita ke ini, ke itu, ke itu, ke itu. Itu sudah diprogram oleh Allah, sudah ditadbir oleh Allah. Buat apa kita mentadbir lagi? Hanya membuat susah dan membuat kecewa kalau rancangan kita itu kada terjadi atau kada tercapai. Nah, oleh karena itu ujar Imam Ahmad ibnu Athaillah, lapangkanlah dirimu dengan meninggalkan merancang itu. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ahmad ibnu Athaillah menjelaskan lagi bahwa merancang itu ada terbagi dua. Ada tadbirul mazmum, merancang yang dicela, merancang nang dicela. Artinya dicela ini siapa nang mencela? Allah nang mencela kita. Ada rancangan-rancangan yang dicela oleh Allah, ngarannya tadbirul mazmum. Yang kedua at-tadbirul mahmud, rancangan yang dipuji oleh Allah. Nah, jadi kayak apa kita merancang sesuatu, memprogram sesuatu supaya dipuji oleh Allah. Jangan sampai kita memprogram, merancang sesuatu yang isuk-isuknya akan datang, tetapi itu dicela oleh Allah. Nah, jangan sampai itu. Merancang yang dicela itu adalah tiap-tiap merancang, tiap-tiap merencanakan yang menjauhkan engkau atau mendinding engkau daripada Allah Ta'ala. Nah, program kita ini, nah, bila anggaran membuat kita jauh dengan Allah atau membuat kita lupa dengan Allah, maka rancangan kita itu dicela oleh Allah. Ngarannya tadbirul mazmum. Ada beberapa keterangan contoh yang menerangkan secara rinci tentang merancang yang dicela itu. Pertama, tadbiru syai'in diniyan kana au duniyawiyan ma'al jazmi wat tasmim. Merancang sesuatu, baik sesuatu itu sifatnya keagamaan atau keduniaan, beserta memastikan. Nah, ini dicela. Kita merancang sesuatu, baik itu yang kita rancang ini keagamaan atau keduniaan,
tetapi dengan memastikan. Contohnya, rencana dalam hati nih, dalam hati, atau dipandirakan lawan siapa kada jadi soal. Rencana isuk nih jam 8 nak ke rumah Hikam singgah. Nah kena sejam-jam di rumah Hikam, aku nak ke pasar. Imba di pasar kina aku pukul tengah hari kina makan di rumah Mintuha. Nah, tontong makan kena hanya boleh ke rumah. Nah, ini rancangan. Bila macam itu kita merancang, ini dicela oleh Allah. Dicela. Padahal itu sifatnya rancangan, tapi dicela oleh Allah. Atau keagamaan, esok rencana habis sembahyang subuh 4 pengajian, karena jam 8 menghilangi orang garing, jam 10 kayaknya ke orang pengantinan, imba tengah hari kena nak membaca Quran sejus-jus, kena imba asar 4 pengajian sampai kena maghrib. Nah itu rancangan keagamaan, itu dicela juga, dicela. Kenapa maka dicela? Karena memastikan kadaba insya Allah di dalam hatinya. Kadaba insya Allah di dalam hatinya, tak tinggal insya Allahnya. Nah itu sebabnya. Nah, jadi artinya kita merancang dalam hati itu, baik rancangan kita itu agama atau dunia, ujung-ujungnya mesti ada insya Allahnya, supaya jangan dicela oleh Allah, jangan memastikan. Nah itu contoh nang dicela. Nah, maka rancak benar kita itu merancang tuh mana ada insya Allahnya seorangan dalam hati aja. Nah, namun esok kena kasarawan lah, insya Allah tuh rancak aja nih tuh. Jadi bila merancang jarang bilang kada ada insya Allah itu, padahal tuh rancangan itu dibenci oleh Allah. Nah, dibenci oleh Allah. Yang kedua, tadbiru syai'in diniyan kana aw dunyawiyan ma'al i'timad bihaulih wa quwwatih. Merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan serta berpegang dengan daya dan upayanya. Sama aja yang tadi contohnya, esok rencana hendak kasini, insya Allah masih dicela lagi, masih dicela. Esok kena yang subuh hendak mengaji, hendak ke orang sakit, hendak mengantar jenazah, hendak ini yang baca Quran, insya Allah masih dicela juga. Kenapa masih dicela? Karena tak tinggal bihaulillah wa quwwatih. Nah, dengan daya dan upaya Allah, mestinya ada juga itu. Nah, jadi supaya jangan dicela Allah, esok imbas sembahyang subuh rencana mengikuti pengajian, kena hanyar ke pasar, hanyar ini, hanyar itu, insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, insya Allah jika dikehendaki oleh Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah. Nah itu hanyar kada dicela. Mengapa karena program kita, apalagi program panjang, nang harian aja, mesti ada insya Allah di dalam hati itu, dan bihaulillah wa quwwatih, dengan daya dan upaya. Karena kalau kita meninggal daya upaya Allah tuh kita terhijab, terdinding dari Allah, ngarannya lupa lawan Tuhan. Padahal kita kadang-kadang membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, tapi nyatanya kita dalam praktiknya kada la haula. Nah, jadi kada boleh ditinggal la haula wala quwata illa billah itu dalam praktiknya. Nah, jadi insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Insyaallah jika menghendaki Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah.